Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas Infinix Smart 8, HP raja di kelas 1 juta. Ini bukan endorse ya, karena ini emang di kelas harga 1 juta menarik banget, hampir nggak ada celah. Bener-bener berasa wah banget gitu loh. Bener-bener cocok buat kamu yang cari HP harga hemat, performanya cukup dahsyat, dan desainnya juga mantap kan? Ya, Infinix Smart 8 ini harga resminya 1 juta ya, untuk yang varian 3GB RAM dengan 64GB internal storage, dan 1,2 jutaan untuk yang kita bahas saat ini, yang varian 4GB RAM dengan 128GB internal storage. Kamu bisa cek ya belinya di mana, link di deskripsi. Pokoknya beneran menarik nih HP. Lihat aja nih desain HP-nya. Harga 1 juta bisa cakep banget kayak gini. Ya, walaupun desainnya nyontek ala-ala iPhone ya, tapi build quality-nya udah berasa bagus untuk HP harga 1 juta. Nggak kelihatan dan nggak berasa murah di tangan. Bodinya emang masih dari bahan plastik ya, dengan finishing mirip kaca frosted. Jadi pada saat digenggam tuh berasa mewah dan nggak gampang kotor sama sidik jari. Dan nggak kayak HP murah lainnya yang biasanya agak tebal ya, ini didesain ramping. Dan ini tuh bodinya tuh dibuat rapet sama baterai, jadinya tuh nggak berasa kosong gitu ya. Dan jadinya berasa solid dan berasa lebih kokoh berisi. Untuk bagian kameranya juga dibuat simpel ya, dengan tambahan sentuhan LED ring light ala Android. Ya, untuk harga 1 juta kelihatan keren sih. Ini desain jadi perkawinan antara Apple sama Vivo nih. Ya, kalau dilihat saat kondisi mati sih keren ya, tapi pada saat kondisi LED-nya nyala, kelihatan deh. Ini tuh cuma kuat LED biasa yang pakai frame bentuk ring. Terus ya, untuk desain depannya juga kamu bisa lihat sendiri nih. Desainnya tuh dia udah pakai layar punch hole display ya, udah layar HP kelas 2 jutaan, terus juga bezelnya juga tipis, untuk bagian bawahnya tuh nggak terlalu tebal. Ya, kalau dibilang ini tuh HP desain yang wah-wah ya. Bagian belakangnya kelihatan wah, bagian depannya juga wah. Dan gak cuma desain layarnya yang mewah ya, untuk kualitas visualnya juga udah berasa wah di kelas harga 1 juta. Karena walaupun layar 6,6 inch-nya ini masih SD+, tapi udah support 90Hz refresh rate-nya. Jadinya kalau dipakai buat scrolling-scrolling lancar banget. Kalau mau dibawa keluar ruangan, di bawah matahari langsung juga masih cukup kelihatan ya, walaupun berasa agak gelap. Ya, cuma untuk pengenalan multitask-nya seperti HP Infinix yang lainnya ya, masih 5 sentuhan aja maksimal. Ya, pokoknya kalau buat layar ya, ini bukan cuma sekedar gaya, tapi udah memuaskan di kelas harga di bawah 2 juta. Dan nggak cuma layarnya, tapi performanya juga ini udah benar-benar menyenangkan. Buat gaming nendang, karena pakai prosesor yang kencang dan dia juga pakai sistem operasi yang berasa enteng. Iya, Infinix Smart 8 ini pakai chipset kencang ya, Unisoc Tiger T606 yang berasa mumpuni banget loh, baik buat multitasking maupun buat gaming. Ditambah lagi sistem operasinya pakai Android 13, tapi yang ringan ya, yang Go Edition, ramping dan enteng. Ya, cuma karena dikasih Android yang versi enteng, yang Go Edition, jadinya banyak fitur Android yang digunting, yang dihilangin gitu. Salah satunya HP ini tuh nggak bisa ya fitur yang namanya Google Lens. Karena aplikasi Google Lens tuh butuh keberadaan aplikasi Google, sementara HP ini udah built-in Google Go. Jadi walaupun bisa install aplikasi Google Lens, nggak bisa berfungsi aplikasinya. Terus juga fitur-fitur asik yang biasanya ada di smartphone Android juga banyak yang nggak ada. Kayak misalnya Smart Sidebar gitu ya, yang digeser dari samping ke tengah, itu buat munculin bar di samping, itu nggak ada. Terus dia juga belum punya fitur yang namanya Dual App atau Clone App. Ya, banyak sih aplikasi pihak ketiga yang bisa gantiin. Kalau misalkan kayak Dual Apps ya, itu bisa pakai Parallel Space misalnya, bisa download dari Google. Ya, cuman kan jadi nambahin banyak ruang iklan. Tapi untungnya HP ini tuh masih ngasih ya fitur FM radio analog yang bikin kita bisa dengerin stasiun radio kesayangan. Bisa muter lagu-lagu yang hits tanpa perlu internet. Ya, tapi pakai earphone kabel ya buat dengerinnya. Terus juga kalau kamu ganti-ganti gaya HP, ganti tema, atau cari wallpaper gratisan bisa banget. Karena masih disediain aplikasi Xtemp yang merupakan theme store bawaannya Infinix. Di situ banyak banget pilihannya. Dan rata-rata gratis, nggak perlu bayar lagi. Oh iya, nggak cuma bagian kameranya aja ya yang desain ngikutin iPhone. HP ini juga punya fitur yang namanya Magic Ring, yang fungsinya tuh ala-ala Dynamic Island-nya iPhone gitu. Bisa muncul saat ngecar, saat face unlock, dan juga jadi notifikasi kalau baterai kita udah low. Asik nggak tuh? HP kelas harga 1 juta ini loh, untuk yang 64GB ya. Kalau yang 128GB yang kayak saya punya ini, harganya 1,2 jutaan. Ya, cuman beda 200 ribuan aja. Tapi kalau misalkan 200 ribu tuh berasa mahal gitu ya bedanya, kamu budgetnya cuma bisa yang 1 juta, ya nggak masalah juga. Karena HP ini tuh slot kartunya udah aman banget ya, udah triple slot, jadi kita bisa dual SIM plus micro SD berbarengan. Dan laci kartunya juga udah ada SIM karetnya ya, untuk mencegah debu dan cairan masuk. Dan yang menarik lagi ya,
Internal storage-nya ini tuh bukan kelas eMMC kayak HP-HP di bawah 2 juta lain ya. Waktu saya cek, speednya tuh udah sekelas UFS 2.2 loh. Keren banget asli, HP harga sejuta bisa dapat kayak gini. Dan kalau dipakai buat main game, ini juga udah lumayan asik loh. Udah nyantai banget, udah enak banget dipakai buat main. Kalau buat main game Mobile Legends ya, HP-nya itu bisa buka settingan grafis ultra dan frame rate-nya super. Iya, tapi waktu saya pakai buat main ya dengan settingan grafis maksimal, tetap aja sih nggak bisa mencapai 90 Hz frame rate-nya. Stabilnya di 60 Hz aja selama main. Ya pokoknya kalau untuk push rank ini HP udah enak banget, udah lancar ngebut. Dan kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga udah bisa buka settingan game mulai dari grafis smooth high, balance high, dan maksimal di HD high. Dan saya biasanya main di grafis maksimal nih. Kayak yang kamu lihat di layar ya, performanya saat main tuh aman, stabil, lancar di 30 fps selama main. Dan dipakai main agak lama juga tetap stabil performanya. Ya rata-rata sih saya cobain tes buat main selama sejam ya. Dan itu masih anget-anget biasa aja. Pokoknya kalau buat main game, ya buat yang budgetnya terbatas, gak salah pilih sih pakai Infinix Smart 8 ini. Aman, lancar buat mabar. Dan waktu dipakai buat main game juga baterainya cukup awet loh, nggak cepet habis. Baterainya 5000 mAh ya waktu dites dalam ruangan dan pakai internet wifi. Saya pakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya dari full 100% cuma berkurang 7% aja, sisa 93%. Dan dipakai buat nonton YouTube sejam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Udah lumayan awet kan baterainya. Ya cuman untuk ngecharge-nya aja lah yang masih berasa lambat. Maklum lah ini HP budget mepet. Waktu saya tes ya dipakai buat ngecharge, mau pakai charger ori-nya, mau pakai charger yang udah ngebut yang 18 watt, 22 watt, 25 watt sama aja. Waktu ditungguin ya, ngecas selama setengah jam cuma keisi 21%, selama sejam jadi 39%, 90 menit keisi 55%, 2 jam baru 73%, dan ditungguin sampai 3 jam masih baru 98%. Makanya ngecasnya nggak usah ditungguin. Malam aja tinggal tidur biar paginya udah penuh. Yang penting kan ini baterainya lumayan awet. Dan untuk kelas harga 1 juta ya, HP ini tuh punya sensor yang komplit dan performanya juga satset-satset. Kayak sensor sidik jari ya, udah di samping gini, terus juga minimalis ukuran sensor sidik jarinya, gampang dijangkau dan cepet juga baca jarinya. Sensor dasarnya juga lengkap, ada semua. Sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas juga udah kerja cepet. Sensor giroskopnya juga ada walaupun masih software, masih virtual, jadi udah siap untuk virtual reality. Ya kalau buat main game PUBG Mobile atau COD Mobile, sensor gyronya nggak bisa diandelin ya, karena masih software. Malum lah, HP harga budget mepet. Dan kalau buat ojol, HP ini juga udah mantep pol. Karena GPS-nya waktu saya cek ya, udah cukup cepat dan akurat baca lokasi kita. Buat navigasi pakai Google Map, pasti lancar. Ya cuma jangan cari sensor NFC ya di HP ini, nggak ada. Ya karena ini HP harga budget mepet. Nggak mungkin dong dikasih komplit. Kalau dikasih komplit mah wow banget. Dan ini kita belum bahas bagian audionya ya. Bagian audionya juga ini termasuk keren. Karena di kelas harga sejuta, HP ini udah dilengkapi teknologi DTS atau Digital Theater System. Jadinya kalau dengerin musik atau nonton video pakai speaker Bluetooth atau earphone, suaranya tuh lebih berasa Sauron. Ya cuma kalau dengerinnya lewat speaker HP sesuai harga sih, masih speaker mono single di sisi bawah HP gini. Tapi suaranya powerful, kenceng, nggak sember kalau di set volume 200%. Ya cuma flat aja sih. Ya pokoknya ya sekali lagi nih untuk HP kelas harga 1 juta ini tuh udah berasa luar biasa. Termasuk kameranya ini udah di atas rata-rata. Ya setidaknya untuk HP di kelas harga di bawah 1,3 juta ya. Kalau buat selfie-selfie kita bisa ngandelin kamera 8 megapiksel dengan aperture f2.0 yang udah dilengkapi juga LED selfie flash. Jadi kalau mau bikin video selfie di tempat gelap tetap bisa. Cuma sakit aja sih mata silau banget. Untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya juga udah cukup bagus dan memuaskan. Yang penting foto selfie-nya di kondisi yang cukup terang ya. Warnanya cukup bagus dan nggak pucat. Dan fitur HDR-nya juga berjalan cukup baik untuk bisa bikin muka tetap terang walaupun selfie-nya membelakangi cahaya. Ya kadang suka nggak jalan juga sih HDR-nya. Untuk foto selfie potretnya juga udah bisa ngasih foto dengan efek blur yang cukup rapi. Yang penting pastiin aja ya kalau mode potret gini di kondisi yang terang. Sementara untuk kamera belakangnya udah berpasangan dengan kamera utama 13 megapiksel, aperture-nya f1.8, dan kamera satunya lagi untuk mode potret yang kayaknya sih beneran berfungsi ya, bukan gimmick aja.
Soalnya waktu dicek ya, buka mode potret, terus kameranya ditutupin, dia tuh minta jangan ada yang menghalangi cinta kita gitu. Dan gini nih, hasil foto-foto kamera utamanya kalau pakai mode AI, mode auto. Shutter speed-nya sih udah cukup cepet ya. Jadinya hasil fotonya akan tetap jernih, walaupun objek fotonya agak sedikit bergerak. Saturasi warnanya juga udah bagus, dan detail juga foto-fotonya. Pokoknya udah bikin puas untuk HP kelas harga sejuta aja. Buat foto dengan background terang juga, fitur HDR-nya bisa mengeksekusi dengan sangat baik. Ya, untuk HP harga sejuta ya. Kalau buat foto mode-mode potret sama kayak kamera selfie-nya, yang penting kondisi terang, jadi efek buramnya nggak kacau, biar rapi kayak sampel foto ini. Sementara untuk mode malamnya, ya masih sesuai harga sih. Noise-nya masih cukup banyak, terus bagian lampu-lampu juga masih suka overbright, tapi segini udah cukup terang sih untuk HP kelas harga 1 jutaan. Sementara untuk perekaman videonya, ya kamu lihat sendiri ya. Di sini saya nggak edit sama sekali, termasuk perekaman suaranya kayak gimana. Nggak saya edit sama sekali, apa adanya aja. Ini dia perekaman video pakai kamera utama ya, Full HD. Nggak ada settingan-settingan untuk stabilisasi, dan kamu bisa lihat kualitasnya. Nggak terlalu berguncang, kayaknya ada sedikit stabilisasi ya. Untuk AIS gitu ada dikit. Jadi nggak terlalu berguncang banget dipakai buat jalan ngerekam video kayak gini. Kayaknya ya. Sementara kalau untuk perekaman video pakai kamera depan ya tentunya kayak gini, masih goyang-goyang, masih berguncang, sedikit lebih shaky daripada kamera belakangnya tadi. Sementara untuk HDR-nya ya, kamu bisa lihat langitnya tuh putih gitu aja, nggak ada nggak ada detail-detail sama sekali. Dia nggak kuat buat ngangkat HDR-nya. Ya segini udah cukup sih untuk HP kelas harga 1 juta lebih dikit, udah termasuk oke banget. Ya pokoknya untuk kelas harga 1 juta buat yang 64 GB atau 1,2 juta buat yang saya pegang ini ya. Ini HP tuh nggak salah pilih kalau kamu cari HP yang desainnya kece. Nggak salah banget kalau misalkan kamu cari yang performanya ngebut buat main game. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini kalau dikeluarin yang RAM-nya 8 GB aja.